Ada sih kategori orang yang terbiasa memilih segala sesuatu yang terbaik, termahal, dan paling top. Mereka memiliki setelan bisnis terbaik, mereka memiliki mobil terbaik. Ya, pada akhirnya meja kerja, jam tangan, gadget, semuanya yang paling eksklusif. Dan bagus jika itu terjadi pada tingkat kehidupan sehari-hari. Anda tetap memiliki uang untuk menjalani gaya hidup mewah seperti itu. Namun buruk jika Anda membayar lebih untuk eksklusivitas saat menjadi investor di pasar saham atau pasar lainnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang perusahaan Nvidia. Perusahaan ini adalah nomor satu di antara perusahaan publik berdasarkan kapitalisasi. Per hari ini, 25 Agustus 2026, kapitalisasinya sekitar 5,2 triliun dolar. Ini adalah nomor satu di dunia. Perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang fantastis. Pendapatan kotor untuk kuartal terakhir adalah 81,6 miliar dolar. Laba operasionalnya adalah 53,5 miliar dolar. Margin kotornya benar-benar luar biasa, itu 75%. Ini adalah sesuatu yang fantastis, yang hanya bisa diimpikan. Dan pada saat yang sama, perkiraan pendapatan untuk kuartal berikutnya adalah 91 miliar dolar. Artinya, perusahaan berada dalam posisi keuangan yang sangat baik, dengan sekitar 50 miliar dolar dalam bentuk kas bebas dan obligasi di rekeningnya, sementara kewajiban utangnya hanya 8,5 miliar dolar. Jika semuanya begitu luar biasa, lalu apa masalahnya? Masalahnya terletak pada beberapa rasio keuangan. Sebagai contoh, rasio PS adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara kapitalisasi pasar perusahaan dengan pendapatan kotornya. Dan untuk Nvidia, rasionya mencapai 20, yang berarti investor membayar 20 dolar untuk setiap 1 dolar pendapatan tahunan. Percayalah, itu sangat-sangat tinggi. Terakhir, rasio PE adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara harga saham dengan laba per saham. Untuk Nvidia, rasionya adalah 32. Ini tentu saja bukan nilai yang ekstrim tetapi juga sangat tinggi. Oleh karena itu sebaiknya tunggu dulu. Dan akhirnya, Benjamin Graham, Anda pasti tahu orang ini dia menulis buku The Intelligent Investor. Dia tidak akan menyebut Anda investor yang cerdas jika Anda berinvestasi di Nvidia pada puncak nilainya, di mana sahamnya berada saat ini. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang analisis teknikal, prospek apa yang tergambar untuk saham ini. Di depan kita ada grafik candlestick mingguan. Saham ini sekarang diperdagangkan di harga 212 dolar 75 sen, dan inilah yang akan kita perhatikan. Di sini sempat ada level tertinggi. Itu terjadi jauh di tahun 2023. Level tertinggi itu bertepatan dengan level tertinggi RSI tertentu. Kemudian kita mendapatkan level tertinggi yang lebih tinggi. Perhatikan. Dan level tertinggi yang lebih tinggi, sebentar tunggu, bukan di situ. Level tertinggi RSI yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa ini adalah pertumbuhan yang kuat, didukung oleh indikator, dan kita mendapatkan kelanjutan pertumbuhan. Tapi di sini, RSI sudah menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Ini adalah divergensi klasik yang berakhir dengan koreksi. Jika menurut Anda koreksi ini kecil, mari kita gunakan alat ukur dan lihat bahwa ukurannya sekitar 36%, 35,5%. Itu sangat besar. Artinya saham tersebut kehilangan sepertiga nilainya, harganya turun 1,5 kali lipat. Sekarang kita lihat lebih lanjut. Kita mendapatkan level tertinggi yang lebih tinggi dengan level tertinggi RSI yang lebih rendah. Ini sudah merupakan divergensi ganda. Ya, kita sudah punya satu dan tampaknya sudah berjalan, namun demikian level tertinggi harga saham yang lebih tinggi menghasilkan nilai RSI yang lebih rendah, dan kita mendapatkan penurunan yang lebih dalam lagi yang memperbarui level terendah ini. Ya, artinya kita menetapkan level terendah yang baru. Di sini penurunannya sudah mencapai, mari kita lihat, dari titik tertinggi ke titik terendah, ya, sekitar 43%. Untuk apa kita melakukan ini? Untuk melihat situasi saat ini. Mari kita perbesar grafiknya dan melihatnya dari jarak dekat. Lihat, ini satu titik tertinggi kita, ini nilai RSI-nya. Ini titik tertinggi kedua kita. RSI praktis berada di level yang sama, sedikit di atas level 70. Jadi ini adalah garis horizontal. Ternyata titik tertinggi RSI bergerak seperti ini, sedangkan titik tertinggi harga bergerak seperti ini. Ini adalah divergensi garis, ini juga merupakan divergensi dan berakhir dengan koreksi yang cukup datar. Namun, bahkan koreksi datar ini menurunkan harga saham sebesar 22,5%. Dan apa yang kita amati sekarang?
Kita mengamati bahwa saham telah mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa, sementara RSI justru berada di bawahnya lagi. Untuk kedua kalinya kita tidak memperbarui titik tertinggi di sini, tetapi sesuatu yang lain terjadi. Jadi divergensi ganda ini sudah mengisyaratkan bahwa kita harus turun di bawah nilai-nilai ini, karena ini dan ini adalah satu struktur yang mengindikasikan penurunan sekali lagi di bawah titik terendah yang sudah terjadi sebelumnya. Titik terendah itu berada di kisaran $164. Sekarang kita hapus semua coretan ini dan melihat grafik dari jarak dekat pada saat ini. Apa yang kita lihat? Kita melihat bahwa candle tanggal 10 Agustus telah memperbarui level tertinggi lokal selama beberapa minggu. Ya, itu bukan level tertinggi sepanjang masa, tetapi itu adalah level tertinggi selama beberapa minggu. Pada saat yang sama, perhatikan bahwa kita sepertinya telah menandai pergerakan turun yang serius di sini, tetapi tidak, itu dibeli kembali, stop loss yang berada ya, mungkin di suatu tempat di atas zona ini telah tersentuh. Dan mereka menunjukkan bahwa saham tersebut terus bergerak naik. Tapi, minggu lalu, minggu yang berakhir pada 17 Agustus, sekali lagi memperbarui level tertinggi lokal selama beberapa minggu dan ditutup dengan badan merah, bahkan menelan sepenuhnya minggu hijau sebelumnya beserta bayangannya. Ini adalah pembalikan teknis ke bawah yang memiliki target penurunan, dan target tersebut berada di area $197 dan itu adalah target minimum. Jika kita mempertimbangkan divergensi ganda yang kita miliki, maka kita bisa berasumsi bahwa target yang lebih besar sebenarnya berada di sekitar rata-rata pergerakan 100 minggu. Itu adalah $166. Tidak ada lagi yang bisa saya tambahkan. Ya, mungkin kecuali fakta bahwa saya akan memantau nilai RSI di area 30. Dan ketika indikator mencapai titik ini, maka disinilah Anda bisa mengambil keuntungan dari posisi short Anda. Tidak masalah apa yang akan terjadi setelahnya. Saat ini, candle mingguan menunjukkan penurunan setidaknya ke area $197. Nah, jika berlanjut bisa ke 167 atau mungkin jauh lebih rendah, ke rata-rata pergerakan 200 minggu, yaitu $112. Mari kita lihat, berapa persen ini dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, misalnya, jika 112 itu berarti penurunan lebih dari 2 kali lipat. Sangat wajar. Di pasar saham, hal seperti ini sudah sering terjadi. Saya ingin menarik perhatian Anda pada hal ini. Sama seperti dalam ulasan tentang JP Morgan Chase Bank yang memiliki kinerja keuangan luar biasa, Nvidia adalah sandera dari kesuksesannya sendiri. Maksudnya perusahaan ini berada dalam kondisi keuangan yang sangat baik terutama, sehingga untuk mempertahankannya, ya, itu adalah tugas yang sangat-sangat berat. Dan pada titik tertentu perusahaan akan mulai mengalami stagnasi. Perusahaan tidak akan merugi, tetapi kinerjanya akan menurun dan investor sangat tidak menyukai hal itu. Belum lagi fakta bahwa seluruh pasar saham berada dalam posisi yang kurang lebih sama. Pada grafik candlestick bulanan Nvidia, kita juga akan memperhatikan divergensi dan kita akan mulai dengan indikator RSI. Lihat, kita memiliki level tertinggi yang terus menurun secara konsisten. Maksud saya akan tandai, lihat, lebih rendah, ini adalah rangkaian yang lebih rendah, ya, dalam bidang horizontal, tetapi jelas tidak meningkat, lebih rendah dan semakin rendah lagi. Sekarang mari kita lihat bagaimana pergerakan harga pada saat-saat tersebut. Lihat, di sini harga naik kan? Level tertinggi menurun dan kita mendapatkan koreksi 3 bulan. Kemudian kenaikan berlanjut. Saham mencetak rekor tertinggi baru, tetapi RSI sudah jelas lebih rendah dan kita mendapatkan koreksi yang lebih dalam lagi. Tapi maksud saya dari sudut pandang persentase. Artinya, di sini penurunannya mencapai 56%, sedangkan di sini penurunannya sudah mencapai 68%. Dan saat ini, coba lihat, kita mendapatkan level tertinggi harga yang baru di sini. Sedangkan RSI lebih rendah, dan lebih rendah lagi. Ini menunjukkan bahwa pergerakan tersebut mulai kehabisan tenaga. Artinya, saham tersebut kehabisan bahan bakar untuk naik. Tidak masalah apa penyebabnya. Indikator keuangan sangat bagus, tetapi tanda-tanda stagnasi terlihat jelas pada grafik. Lalu apa yang bisa kita perkirakan? Kita bisa memperkirakan adanya penurunan. Dan kemana? Ke sini. Rata-rata 50 bulan. Terakhir kali saham berada di rata-rata ini adalah pada bulan Oktober tahun 2022. Saya tidak berbicara tentang level yang lebih rendah, tetapi rata-rata 50 bulan berada dalam kerangka divergensi. Lagi pula, coba lihat 1, 2, 3, ini setidaknya sudah divergensi ganda.
Jadi, ini adalah target minimum dari sudut pandang candle bulanan. Tapi sekarang mari kita singkirkan semua divergensi ini dan lihat candlenya saja. Struktur candle memberitahu kita hal berikut. Ini memberitahu kita bahwa, pertama, kita memiliki support di area level $138 karena dari level inilah kelanjutan pertumbuhan berikutnya dimulai. Level $123 juga merupakan level penting bagi kita, dan ini juga merupakan kisaran target penurunan relatif terhadap harga saat ini. Ya, bisa dibilang ini adalah penurunan sebesar 35 hingga 40%. Selain itu, perhatikan bahwa rata-rata pergerakan 50 bulan bisa saja mencapai zona ini dalam beberapa bulan. Kita baru secara butuh tentang Yuswandish yang luar biasa, tetapi ini juga cukup besar. Lihat juga, candle bulan Juni telah sepenuhnya menelan candle bulan Mei, yang menetapkan level tertinggi sepanjang masa yang masih bertahan hingga saat ini, dan menandakan pembalikan tren pada kerangka waktu bulanan. Jadi, saat ini candle bulan Agustus meskipun berwarna hijau, tetapi pertama-tama, ia belum mampu memperbarui level tertinggi, dan kedua, sejauh ini, beberapa hari sebelum akhir bulan, ia hanya menembus titik pembukaan candle bulan Juni, tetapi belum menelannya. Artinya, kita berhak berasumsi bahwa ini adalah koreksi yang paling mungkin terjadi. Ditambah lagi kita memiliki divergensi yang saat ini terlihat jelas di grafik dan kita bisa berasumsi bahwa dari sini saham akan bergerak turun. Lagi pula, jika Anda membuka posisi short dengan leverage 1 kali, artinya tanpa meningkatkan leverage menjadi 2 kali, 5 kali, atau 10 kali, saya sangat meragukan saham tersebut bisa naik 2 kali lipat lagi hingga mencapai kapitalisasi $10 triliun yang akan membuat Anda tersingkir dan dilikuidasi dari pasar karena posisi short Anda. Jadi jika tidak serakah, ini dia modal Anda yang memberikan potensi keuntungan sekitar 40%. Sampai di sini saja saya akhiri ulasan ini. Candle harian bisa dilihat, namun tidak terlalu representatif. Saya adalah penganut penggunaan time frame besar di pasar saham dan kita sudah membahasnya. Ulasan berikutnya juga akan membahas saham-saham di pasar modal AS. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan tinggalkan komentar Anda. Saya ingatkan kembali bahwa ulasan ini kami buat di platform Quantfury, di mana Anda tidak hanya bisa memperdagangkan pasar saham dan mata uang kripto, tetapi juga dana ETF, indeks, pasar forex, dan semuanya tanpa komisi, tanpa biaya tambahan apapun. Sampai jumpa lagi.